Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan eh, pembahasan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu membahas tentang bagaimana cara menampilkan sebuah data dan sudah kita lakukan dan berhasil. Nah, di video kali ini kita akan membuat template terhadap data yang kita tampilkan ini supaya aplikasi kita itu terlihat lebih bagus. Nah, di sini seperti yang sudah kita lakukan, kita sudah berhasil menampilkan data, tapi di sini hanya berupa tabel saja. Akan lebih bagus jika kita membuat tabel ini ke dalam sebuah template. Nah, jadi untuk membuat sebuah template tersebut, kita harus membuat sebuah template yang utuh, lalu tabel ini kita akan masukkan ke dalam bagian konten dari template yang akan kita buat nantinya. Baik, nah untuk membuat template kali ini, yang pertama kita lakukan adalah di bagian editornya, di bagian sublime-nya, di bagian folder resources, views. Nah, di sini kita akan coba buat satu buah folder khusus, yaitu folder layout, di mana nanti folder ini akan kita gunakan sebagai media untuk mengumpulkan file-file yang bersifat layouting, gitu ya. Jadi di sini kita misalnya buat satu buah file, kita simpan, namanya misalnya template.blade.php. Nah, di sini kita akan coba buat satu buah template yang utuh. Pastinya kita buat yang sederhana saja dulu. Misalnya, pertama kita buat HTML, kemudian kita kasih title, aplikasi pengaduan masyarakat. Lalu di sini kita siapkan tabel header dulu. Kita menggunakan tabel saja. Kalau sudah mampu atau sudah biasa menggunakan CSS, silahkan menggunakan CSS, lebih bagus. Di sini saya akan membuat tabel dengan ukuran width 100%. Kemudian bordernya saya buat 0. Kemudian cell paddingnya kita buat 5 dan cell spacing kita buat 0. Untuk tinggi tabelnya sendiri kita buat saja misalnya height-nya 150 dan kita memberikan background misalnya warna biru atau biru muda, like blue, seperti itu. Oke, seperti ini misalnya. Lalu di bagian TD-nya kita kasih judul, misalnya menggunakan H2, aplikasi pengaduan masyarakat. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang kita akan melihat apakah hasil dari codingan kita ini. Nah, untuk melihatnya kita bisa masuk ke file routing kita, file web. Kita manfaatkan saja routing yang menggunakan slash ini. Jadi yang awalnya dia memunculkan view welcome, kita akan coba munculkan view dari template yang sudah kita buat, di mana template ini tadi disimpan ke dalam folder layout ya. Jadi return view layout dot template. Oke, kemudian kita coba buka browsernya. Ini slash masyarakatnya kita hapus saja. Nah, ini sudah muncul ya desain template yang sudah kita buat. Nah, tinggal kita teruskan untuk membuat bagian menu, bagian konten, bagian footer. Kita kembali lagi ke text editornya, kemudian kita buat satu tabel baru lagi di bawah. Sorry, salah. Oke, di sini kalau lebih cepat kita bisa kopas langsung saja dari tabel yang pertama tadi supaya lebih cepat proses pengerjaannya. Ini width-nya tetap, kemudian background-nya kita rubah saja menjadi black, kemudian height-nya ini kita buat 40, kemudian di bagian isinya kita buat menu-menu, misalnya beranda, ini kita kasih tanda garis lurus supaya ada pemisahnya. Beranda misalnya menu kedua adalah petugas, lalu masyarakat, kemudian pengaduan, dan terakhir itu ada tanggapan. Satu lagi mungkin kita butuhkan nanti logout di sini. Ini nggak perlu menggunakan ini. Nah, di sini hrefnya kita biarkan dulu menggunakan tanda pagar karena kita belum memberikan routing di dalamnya. Oke, ini kita mau lihat dulu hasilnya. Oke, sudah ada. Nanti kita bisa kasih CSS sedikit supaya tampilannya lebih kelihatan warnanya.
Kemudian setelah kita buat tabel untuk menu, kita bisa kopas lagi dari sini untuk membuat bagian konten di bawahnya. Ini untuk konten, backgroundnya kita buat warna putih saja. Lalu di bagian tengahnya nggak usah diisi apa-apa, dan height-nya kita kasih 300 saja seperti itu. Nah, kita refresh lagi. Nah, di sini mungkin tidak kelihatan karena backgroundnya warna putih. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ngebuat tabel untuk bagian footer. Bagian footernya ini kita kasih height misalnya 70, lalu backgroundnya kita kasih black. Kemudian di bagian sininya kita kasih copyright, misalnya copyright Bahari Prayitno. Supaya dia ke tengah, kita kasih TD-nya align center. Coba preview, refresh. Nah, ini dia, sebenarnya teksnya sudah ada. Ini teksnya, karena teksnya warna hitam dan backgroundnya hitam, itu tidak kelihatan. Oke, template-nya sudah selesai. Kita tinggal memberikan CSS sedikit supaya tampilannya lebih bagus. Yang pertama, kita kasih styling di bagian head. Kita buka tag style seperti ini. Kemudian di dalamnya kita kasih style untuk tag body dulu. Misalnya font family-nya kita kasih sans serif, lalu kita kasih margin-nya 0 pixel dan padding 0 pixel, ini supaya tidak ada jarak di antara sisi dari bodinya. Kita lihat, kita refresh, yup, ini sudah full screen, bagus. Kemudian kita mau kasih warna, ini untuk menu-menunya. Kita buat satu kelas baru, CSS, misalnya kelas menu. Kita hanya mau merubah warnanya saja, kita kasih property color, kemudian value-nya white, lalu kita kasih text decoration, kita kasih none, supaya nggak ada garis bawahnya gitu ya. Nah, karena kita menggunakan kelas di sini, maka kita harus panggil kelasnya di dalam tag A-nya. Kelas menu seperti itu, bisa dikopas aja langsung di sini. Oke, refresh hasilnya. Oke, udah bagus seperti ini. Dan terakhir, kita mau kasih styling warna putih di bagian copyright. Kita kembali lagi ke bagian styling. Kita kasih kelas footer, kita kasih color white juga. Kemudian footer ini kita panggil kelasnya di bagian td-nya footer. Kelas footer. Yap. Oke, sudah selesai templating kita ya. Nah, jadi kita tinggal membuat template-nya ini itu bekerja atau nampil di bagian seandainya kita kunjungi masyarakat. Nah, template-nya juga muncul di sini. Jadi nanti tabelnya itu kira-kira berada di sini gitu ya. Oke, kalau seperti itu tinggal kita atur ya di bagian templatingnya. Yang pertama, nantinya kontennya bakalan kita letakkan di bagian sini ya. Di bagian ini kan tabel menu, yang ini tabel untuk kontennya. Nah, di sini kosong. Ini kita kasih perintah add yield. Kita kasih isi. Ini maksudnya adalah akan ada section dengan nama isi yang akan diletakkan di sini. Nah, kemudian setelah kita buat ini, kita kembali ke halaman indeksnya masyarakat yang menampilkan data masyarakat tadi. Nah, di sini kalau bingung ini ya, kita kembali ke file ini, masyarakat index. Ini dia filenya. Nah, kita tinggal add extends di sini, extends layout.template. Nah, ini maksudnya dia akan bahwasanya si index ini nanti merupakan pewarisan sifat dari layout template. Kemudian di sini kita buat section, add section, isi. Kemudian jangan lupa di bawah end section seperti itu. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita bisa kunjungin slash masyarakat dan hasilnya yang awalnya tadi cuma tabel aja, sekarang tabelnya sudah berada dalam sebuah template. Nah, terakhir supaya menunya ini berjalan bisa diklik. Nah, ini kita bisa edit di bagian template-nya karena kita routingnya baru buat yang masyarakat. Berarti di sini kita bisa kasih seperti ini, URL /masyarakat. Nah,
Ini karena kenapa saya hanya memberikan masyarakat, karena di sini yang baru dibuat adalah yang masyarakat. Nah, kemudian untuk yang beranda, sepertinya bisa kita berikan routingnya seperti yang sudah kita buat di sini. Kita arahkan ke template-nya aja, nggak apa-apa. Misalnya seperti ini ya. Kita buat URL, kita buat sederhana, sesederhana mungkin. Nah, seperti itu cukup. Nah, jadinya kita kalau di refresh ya, kalau diklik beranda, dia ke beranda, kalau masyarakat, dia muncul data masyarakatnya. Nah, seperti itu juga untuk membuat untuk menu petugas, pengaduan, tanggapan. Nah, saya rasa cukup untuk proses pembuatan template kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.